Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat dan rahimnya lah kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam, bahkan merasakan saum hingga hari ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada guru hasanah, suri tauladan yang paling baik bagi kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga disertakan pula kepada keluarganya yang beriman, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan senantiasa mengemban dan memperjuangkan risalahnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, qala Allah taala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul kitabu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-ayah sadaqallahul azim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di sana Allah merahmati kita dengan banyak keberkahan. Allah sendiri berfirman kepada kita dalam Qur'annya yang menerangkan bahwa dalam di bulan Ramadan ada keberkahan tersendiri. Salah satunya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Allah berpesan pada kita bahwa di bulan Ramadan ini Allah menurunkan kita Al-Quran yang ada padanya huda atau cahaya yang akan menuntun kita dari kegelapan menuju cahaya, dari keburukan menuju kebaikan. Al-Quran adalah kitab yang sempurna dan paripurna. Bagi kita selaku kaum muslimin, kita tentu sangat meyakini bahwa pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Namun sejatinya Allah menginginkan apa dari Quran sebagai cahaya bagi kita? Apa sih yang ingin Allah inginkan, atau apa sih yang Allah ingin dari hambanya lakukan ketika hambanya tahu bahwa Quran itu adalah cahaya? Tidak lain tentunya adalah bagi kita selaku kaum muslimin untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, agar Al-Quran itu bisa menjadi cahaya dan keberkahan bagi kita. Saya Al-Fakir sendiri adalah seorang santri, dan Al-Fakir di sini berbicara hanya sebagai pengingat bagi Al-Fakir secara pribadi dan juga bagi kita semua. Betapa banyak orang yang belajar, namun dia belajar bukan untuk meraih tujuan, atau belajar itu sendiri menjadi tujuan. Maksudnya apa? Mohon maaf, betapa banyak santri atau pelajar yang mempelajari Islam hanya untuk dipelajari, hanya untuk, mohon maaf, memenuhi kefarduan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Namun Al-Fakir mengatakan sejatinya Allah menginginkan lebih dari itu. Ketika kita belajar
fikih, mulai dari bab toharoh, mulai dari bab niat, hingga bab-bab selanjutnya. Kita berbicara zakat, kita berbicara puasa, kita berbicara ukubat. Allah maksudnya apa sih nyuruh kita belajar ukubat? Dan gak mungkin dong Allah membuat syariat itu hanya untuk dipelajari. Namun lebih dari itu, tentunya Allah ingin hambanya mengamalkan apa yang dipesankannya, agar hambanya bisa merasakan nikmat dari apa yang Allah pesankan. Betapa banyak santri atau orang yang belajar atau mondok, asal nyantri, asal belajar itu menjadi goyah atau tujuan. Padahal ilmu yang kita dapatkan sejatinya adalah untuk kita amalkan. Dan justru menjadi pertanyaan, ketika kita belajar misalnya fikih ukubat, di mana Allah mewajibkan bagi seorang pembunuh hukumannya adalah untuk dibunuh lagi, atau bagi pencuri untuk dipotong tangannya. Tentunya bagi kita pelajar yang mengkaji Al-Quran, mengkaji fikih-fikih Islam, dan juga bagi santri tentunya sudah sangat mafhum tentang hal ini. Ini adalah salah satu syariat yang Allah tetapkan bagi kita kaum muslimin. Namun realitanya, apakah kita bisa mengamalkannya hari ini? Tentu menjadi PR bagi kita, karena kita pun mempelajari di kitab-kitab fikih, di kitab-kitab sirah, bahwa yang menjalankan ukubat atau siasah Islam adalah al-amir, pemimpin umat Islam yang kepemimpinannya adalah mutlak ditaatinya bagi seluruh kaum muslimin. Tidak lain yang hanya bisa mengamalkan atau menjalankan ilmu ini atau sistem ini adalah al-khalifah, sang khalifah, yang dimana khalifah ini tentunya memiliki seperangkat aturan yang disebut dengan khilafah. Dewasa ini, ide khilafah seolah menjadi kata-kata yang anti mainstream atau menyeramkan, karena dituding bisa merusak keutuhan bangsa dan negara, atau bahkan menghilangkan kerukunan antar umat beragama. Namun Al-Fakir hanya mengingatkan sedikit saja, bukankah itu yang Rasul SAW wasiatkan kepada kita, bahwa setelah kerasulan beliau, syariat Islam hanya bisa dijalankan dengan sistem khilafah dan khalifah sebagai pemimpinnya. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama, dilanjutkan oleh Khulafa Rasyidin selanjutnya hingga Khalifah Abdul Hamid. Mereka berusaha menjalankan syariat Islam secara kafah untuk memanifestasikan apa yang mereka pelajari dari Rasul SAW. Maka dari itu Al-Fakir mengingatkan bagi kita semua, kita nggak usah takut sama orang yang memperjuangkan ide ini. Bahkan Al-Fakir merasa ini adalah apa yang mereka perjuangkan tidak lain adalah bagian dari rasa cinta terhadap bangsa dan warga negara ini. Karena kita meyakini bahwa apabila kita ingin mendapatkan rahmat, kebahagiaan, hanya satu-satunya adalah dengan menaati apa yang Allah berikan kepada kita. Akhir kalam, mohon maaf atas segala kekeliruan dan kealpaan Al-Fakir. Terima kasih atas waktunya telah mendengarkan ceramah ini, dan semoga kita bisa merasakan nikmatnya Ramadan hingga kita bisa mengekspresikannya kepada Allah Subhanahu wa taala di jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin.
Al-Fakir pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.